Halo teman-teman semua. Kali ini kami datang ke store Yam Yam Kitchen yang beralamat di Jalan Menteri Supeno nomor 106C, Pandaian, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Yam Yam Kitchen merupakan salah satu kafe sekaligus store dessert box yang berada di Yogyakarta. Pemilik dari store Yam Yam Kitchen bernama Nilu Angela Maharani. Ia merupakan mahasiswi dari manajemen UNY semester 5. Selamat sore Kak, kami mahasiswa dari UNY. Perkenalkan nama saya Bita, ini Tia dan itu Novi. Kami kesini untuk memenuhi pelajaran mata kuliah pengembangan bisnis gitu. Dan kebetulan bisnis kakak ini relevan dengan bisnis yang kami buat gitu. Terus nanti di akhir video kami minta review dari kakak. Apa boleh? Oh iya, boleh. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana kakak memulai bisnis ini dan mengapa memilih usaha ini? Oke, kalau tadi pertanyaannya apa? Mengapa kakak memulai bisnis ini? Itu, Memilih bisnis. Kalau untuk bisnis dessert box sendiri itu karena waktu kita kan berdiri tahun 2019 atau 2020 awal ya. Nah itu pada tahun itu tuh di Jogja itu belum banyak yang jual dessert box dan menurut kami tuh peminatnya juga cukup banyak. Jadi itu alasan kenapa kita memilih dessert box. Oh gitu. Terus mengapa memilih bisnis ini? Karena pesaingnya di Jogja juga belum banyak. Oh gitu. Jadi kita mengambil peluang itu aja sih. Dan kebetulan juga ini kan usaha keluarga dan keluarga itu semua kebetulan suka masak, suka bisnis gitu. Oke. Kalau boleh tahu sejak kapan ya? Tadi 2000 berapa? 2020 ya. Oke, lanjut aja. Berapa modal awal yang kakak gunakan untuk memulai bisnis ini, Kak? Oke, kalau awal banget itu yang saya ingat tuh sekitar 500.000 itu buat dessert box dan kita jual kue kering juga. Itu dulu karena kita tuh mulai boomingnya tuh waktu lebaran, jadi kita bikin hampers. Jadi modal 500.000 itu kita bikin hampers gitu. Oke. Lanjut. Apa keunikan dari produk yang kakak buat, dari mungkin packagingnya atau bahan yang digunakan gitu? Oke, kalau dessert box sendiri kan sebenarnya di luar sana juga udah banyak ya. Tapi kita tuh punya dessert box yang bahan dasarnya dari puding. Jadi kalau di luar sana tuh yang saya tahu tuh lebih banyak yang cake gitu. Kita bahan dasarnya tuh roti gitu. Kalau kita tuh ada yang puding. Terus kita tuh juga keunikan dari dessert box yang lain itu karena kita tuh punya bundles gitu. Jadi bisa di paket-paketin gitu. Jadi juga ada hampers gitu. Itu bisa by request gitu. Pas lebaran atau mungkin ada acara-acara tertentu kita bisa bikinin. Apa hambatannya dalam menjalankan usaha tersebut, Kak? Bagaimana cara menghadapinya? Kalau bisnis makanan tuh biasanya ini ya kadaluarsanya. Oh, gitu. Jadi Cepet basi, ya? tahan lamanya itu kan nggak lama, apalagi kita makanan basah ya. Jadi itu sih kendalanya di awetnya, kadaluarsanya, masa penyimpanannya itu. Cuma cara mengatasinya sejauh ini kita bikin produksinya sekali produksi itu nggak banyak, jadi sedikit-sedikit aja. Cuma kita bisa bikin cepat. Jadi misalnya kita cuma sedia tuh bisa cuma satu varian tuh berapa pieces aja gitu per hari. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada orang datang minta berapa pieces yang lebih, kita tuh bisa bikin cepat gitu sih. Jadi cara mengatasinya bikinnya nggak terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang beli mau banyak itu kita alihkan dulu untuk pesan dari WhatsApp dulu. Gitu. Kalau biasanya kalau pesen gitu berapa hari sebelumnya, Pak? Maksimal banget tuh sehari sebelumnya masih bisa. Kecuali nggak yang mestinya malamnya terus mau paginya mau diambil gitu. Kalau misalnya mungkin agak jauh lagi 2 hari mungkin, atau 3 hari. Kalau itu di kulkas tahan berapa lama, Kak? Gimana? Di kulkas? Mungkin 3-4 hari masih bisa. Bagaimana kakak menghadapi kompetitor yang ada di Jogja, khususnya jika produk yang dibuat kakak itu sama? Dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau sejauh ini kita sebenarnya pernah sih mengalami yang penjualnya itu sama, sejenis dessert box itu. Cuma kita mungkin dari pemasarannya di sosial media, terus kita bikin varian baru. Jadi awalnya kita cuma hanya ada Oreo dan Regal, tapi kita menambah varian lagi
ke tiramisu, terus matcha, terus juga ada yang disebut cake. Jadi variannya dan jenisnya gitu. Jadi memperbanyak pembaruan ke produknya gitu. sendiri. Kalau dari kita. Kalau boleh tahu ada berapa jenis Kak yang dijual Kakak? Kalau untuk jenisnya tuh ada dua, jadi dessert box biasa, yang puding sama dessert box cake. Kalau untuk dessert box ya. Nah itu variannya tuh yang puding ada 4, regal oreo, tiramisu matcha. Kalau yang cake itu juga ada 4, red velvet, coklat, keju, cheese sama pandan. Kalau untuk drink nggak ada ya? Kalau Atau- kita tuh sebenarnya ada kayak minuman rasa, jadi Iya, red minuman velvet rasa. gitu ada, Iya. cuma kayaknya agak kurang. Jadi Iya. mungkin kita kalau ada pesan gitu masih bisa. Oh gitu. Tapi untuk jual Kayak secara order ya? toko gitu jarang sih, soalnya mengingat masanya tahan lamanya tuh nggak begitu Iya, lama gitu. bener. Jadi kita agak takut sih. Iya. Lanjut. Bagaimana cara Kakak mempromosikan Yam Yam Kitchen ini? Mungkin dari sosmednya dibuat bagaimana, atau produknya di foto sedemikian rupa, atau bagaimana? Oke, kalau dari promosinya sendiri kita pasti pakai sosial media, Iya. khususnya Instagram, karena kita juga dari awal pakai Instagram. Terus kita juga pasang iklan di Instagram, kan ada yang iklan gitu. Iya. Terus di Facebook juga. Terus kita juga bisa ikut pameran gitu, kayak bazar kayak gitu sih. Sejauh ini baru itu aja. Sosial media. Sosial media yang pastinya Sosial ya. media. Kalau- Kita juga, sorry mau Nggak ngomong, apa-apa. kita juga ada di GoFood, Shopee Food, Oh, gitu gitu. sih, itu kelebihan kita juga kan, karena Iya. nggak banyak juga yang pasang itu di e-commerce gitu ya, Mm-mm. so, GoFood, Shopee Food, GrabFood, dan sebagainya. Kalau untuk di DM sendiri, pembelinya banyak atau lebih banyak yang di store? Kalau banyak-banyakan tuh sebenarnya lebih banyak yang dari Shopee Food, Shopee GoFood Food, oh gitu, online ya? Terus baru yang ke WhatsApp, Instagram, kayak gitu baru yang datang langsung. Jadi sebenarnya datang langsung tuh nggak begitu banyak. Lebih banyak yang Gitu. online gitu malahan. Kalau boleh tahu Kak, di Yam Yam Kitchen ini ada berapa cabang? Sejauh ini baru satu aja sih. Baru satu Iya, ini. baru ini. Kalau boleh tahu alamat lengkapnya? Di Jalan Menteri Superno nomor 106C. Oh iya, baik. Lalu ada berapa karyawan Kak yang Kakak yang Yang di sini dikerjakan? ada. Iya, ada. Kalau karyawan yang dikerjakan tuh ada 2 sih. Ada 2. Iya. Untuk keseluruhan atau untuk di kitchen aja atau di Ada kasir? 2 tuh untuk keseluruhan. Oh, untuk Jadi keseluruhan. mereka berdua itu megang di kitchen sama di kasirnya. Oh gitu. Jadi dua-duanya bisa. Kan karena shift-shiftan gitu. Iya benar. Lalu kalau boleh tahu nih Kak, ini agak sedikit ngena ya. Omset yang Kakak dapatkan. Omset yang Kakak per bulan aja, per bulan. Kalau omset itu sebenarnya saya kurang paham karena itu ada yang keuangannya sendiri. Oh gitu. Karena saya juga lebih fokusnya tuh ke dapur dan ini ya. Jadi kalau omset itu tepatnya saya kurang tahu sih. Kira-kira Kalau berapa? Kira-kira aja. Kalau Kayak kurang tahu sih kalau itu. Mungkin Kurang tahu ya? nanti saya akan tanyakan dulu. oh gitu, tidak apa-apa. Boleh. Soalnya itu ada kayak divisinya sendiri gitu loh. Iya nggak apa-apa. Nanti kalau mau saya tanyain. Boleh. Kalau laba sendiri juga ini ya Kak? Iya kalau Kurang keuangan tahu gitu ya? ada yang pegang sendiri. Ini bagaimana Kakak menghadapi harga bahan baku yang sering naik turun kan? Misalnya kalau di pasar itu kan nggak menentu, misal telur bisa naik atau pas apa bisa turun gitu. Kalau sejauh ini kita kalau dia masih naik turun nggak jelas gitu kita tetap harga segitu sih. Cuma kan dari awal kita bikin di box ini kita sebenarnya pernah naik harga sekali. Itu karena bahan bakunya yang naik dan nggak turun-turun banget itu ya. aja sih. Jadi kita ikut naikin harga sih, tapi mungkin nggak yang jauh-jauh, yang masuk akal gitu. Jadi ikut menaikkan harga. Iya. Baik. Lalu, nah ini bagaimana Kakak menghadapi situasi saat COVID kemarin? Kan itu sempat menurunkan beberapa ekonomi Iya, masyarakat gitu kan. Khususnya Kakak juga kan tadi mulainya di pandemi ya atau Iya, iya di di pandemi pandemi. kan. Jadi gimana Kakak ini ya? Apa tadi? Mempertahankan Iya, ya. mempertahankannya gitu. Kalau sejauh ini sih waktu masa-masa pandemi itu ya malah itu kita gimana caranya promosinya aja sih.
karena kan orang juga banyak yang di rumah, jadi pasti banyak pegang sosial media kan. Jadi di sosial medianya itu kita terus-terusan promosi, terus kita juga menyediakan jasa delivery. Jadi kan kita bisa nganter ke rumah dengan selamat gitu, karena dulu kan awal-awal toko ini buka kan langsung ada Shopee Food, GoFood gitu nggak langsung ada ya. Jadi kita menyediakan jasa delivery gitu. Jadi ada biaya tambahan untuk kayak ongkir gitu ya, ongkir, untuk iya, sampai ke rumah. Jadi mereka nggak usah ribet-ribet keluar rumah yang pasti takut untuk COVID ini. Jadi kita bisa nganterin gitu sampai ke rumah. Gitu sih. Iya sih. Iya. Baik Kak, ini mungkin pertanyaan terakhir. Oke. Apa motivasi untuk kami sebagai bisnis awal gitu, pebisnis awal gitu? Kita meminta apa motivasi untuk kakak lah gitu? Gimana Kak? Kalau saya ini kebetulan kan merintis usaha ini tuh karena hobinya Mas. Oh, karena hobi ya? Jadi kalau saya boleh kasih pesan, kalau mau bikin bisnis itu, bikin usaha itu yang sesuai sama passion aja sih. Jadi ngelakuinnya tuh kayak seneng dan gak berat aja gitu, karena jadi dengan senang hati gitu. Iya. Itu sih kalau dari aku. Jadi yang bisa menjalaninya tuh dengan senang hati aja, jangan kerasa berat gitu, karena kan masa menjalaninya kayak setengah-setengah itu Iya benar. kayak eman-eman gitu. Benar banget. Mungkin itu pertanyaan beberapa dari kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, mungkin karena sudah sore juga kan gitu Kak. Terima kasih banget karena sudah diperbolehkan wawancara kakak sebagai narasumber kami gitu. Kami membawa Ini yang keju ya? enggak keju. Oh, enggak. Bisa juga ya? Enak. Mangganya berasa. Ini bahan dasarnya apa kalau boleh tahu? Bahan dasarnya tuh ada susu, santan, gula, sama maizena. Untuk pengentalnya maizena. Nah, itu di atasnya itu yang orange itu mangga asli. Jadi mangga di blend terus dijadikan topping mangga gitu. Oh, ini enak sih, tapi mungkin kalau menurut aku rasa mangganya kurang sih. Kurang ya. Tapi berasa, tapi kayak Kurang kurang mangga nendang gitu ya, iya. Mungkin kurang banyak atau gimana nggak ngerti ya. Tapi enak berasa kok mangganya. Terus ini Regal. enak. Ini berasa sih ini regalnya. Ini regalnya berasa. Enak banget. Berasa biskuitnya gitu. Ini pahit ya. Iya Kak. Set ya. Itunya. Ntar ya. Iya kalau. Ini juga berasa sih orangnya. Manisnya. Kalau dari ketiga ini yang kakak suka yang mana kalau gitu? Kalau aku cinta Oreo banget sih. Oh, kalau Jadi cinta kalau aku Oreo. kayak gini, iya. Aku banget Oreo. Aku suka ini. Kalau dari ini Pak, apa packagingnya Iya. kurang apa? Giginya gimana? Bagus sih. Kayaknya pas deh. Tapi kalau segini dijual berapa nih? Kalau yang varian mangga 15, regal juga 15. Kalau Oreo berapa ya? Itu kemarin Sama kan? sama lah ya, 15.000. Tapi sebenarnya ini untung ya Kak? 15.000. Kalau dari kami waktu dihitung itu untung nggak? Ya walaupun nggak banyak. Ya nggak tapi- banyak gitu, tapi ya Tapi menurut aku 15.000 segini juga udah cukup banget ya. Cukup banget. Karena kita kan juga ada dessert box yang kecil sebenarnya. Iya, kalau kecil berapa kalau Itu berapa? 15.000 juga, tapi segede gini, cuma lebih pendek. Oh gitu. Iya sih. Varian juga sama, Sama. kayak yang dessert box yang besar ya. Enak sih 15.000, kalau segini aku bakal beli sih. Enak soalnya dan murah. Iya. Tapi ketahanannya sendiri berapa? Kalau ketahanan mungkin nggak jauh beda dari kakak ya, bisa 2 hari sampai 3 harian gitu. Tapi Di kalau kulkas ya? iya di Iya, kulkas. Kalau di suhu ruang mungkin 1 hari sampai 1,5 gitu, nggak sampai yang nggak lama banget. nggak lama banget gitu. Oke. Bagus kok. Enak. Manisnya pas semua. Terima kasih ya kak udah menyempatkan waktunya. Terima kasih banget. Kami bertiga izin pamit karena sudah